Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali praktek membaca kitab Gundul. Lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Masih dengan kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Kitab At-Taharah. Di sebelah kanan ini adalah tulisan yang ada di kitab At-Taharah di Matan Abi Suja. Kita sebelumnya sudah membahas beberapa kalimat di sini. Kita baca kembali. Kitab At-Taharati al-miyahu allati yajuzu at-tadhiru biha sab'u miyahin. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi. Thumma al-miyahu ala thalathati aqsamin. Tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin, wa huwa al-ma'u mutlaq. Tayyib, kemarin kita baca sudah sampai di sini, dan kemarin kita sudah membahas identifikasi 5 langkah. Pertama, kalimatnya apa, kemudian kita identifikasi kata per kata ini, kemudian kita identifikasi susunan kalimat biar kita mengetahui bacaan akhir dari kata. Kemudian kita identifikasi makna setiap kata, kemudian yang terakhir kita terjemahkan secara utuh ke dalam bahasa Indonesia. Tayyib, kita akan lanjutkan. Sebelum melanjutkan ini perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita mau membaca teks berbahasa Arab, kita harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi 5 langkah tadi. Ketika kita sudah mampu untuk mengidentifikasi 5 langkah tadi, hanya membutuhkan beberapa detik saja sehingga kita langsung bisa membacanya. Tayyib, kita baca wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'u al-musyammas wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'u al-musta'mal wal mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirati wa ma'u najasin wa ma'un najisun wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini aw kana qullataini fataghayyar wal qullatani 500 ritlin baghdadiyin taqriban fil asahhi. Ketika kita kesulitan membaca teks berbahasa Arab Gundul dengan identifikasi secara cepat, maka kita perlu mengidentifikasi secara pelan-pelan dulu agar bacaan kita itu tetap. Pertama, kita bisa pisahkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya, sehingga untuk lebih memudahkan. Ketika sudah terpisahkan, maka kita identifikasi. Yang pertama adalah identifikasi kalimat. Jumlahnya apa? Oh, ternyata ini jumlahnya jumlah ismiyah. Diawali dengan isim. Setelah kita ketahui jumlah ismiyah, maka kita identifikasi jenis kata. Jenis katanya tohirun. Kita baca tohirun karena isim fa'il dari tohuro yathuru tohirun. Nah, kita tahu bacaannya tohir. Mutahhirun, kita baca mutahhirun karena isim fa'il dari tohara yutahhiru mutahhirun, mutahhir. Kemudian makruh, kita baca isim maf'ul, baca makruh karena ini isim maf'ul dari kaliha yakrahu makruh, maf'ulun. Itu dari jenis kata. Kita tahu harokat setiap kata. Maka langkah selanjutnya adalah mengetahui susunan kalimat agar tahu akhir bunyi katanya setiap kata. Taib, susunan kalimat tohirun ini khabar
maka dibaca tahirun, khobar itu marfu. Ternyata mubtada'nya itu dibuang. Takdirnya adalah saniyuha tahirun. Kemudian mutahhirun, ternyata mutahhirun ini adalah sifat dari tahir, sifat dari kata tahir, na'at dari tahir, maka dia marfu juga, mutahhirun. Kemudian makruhun, sifat lagi, yang kedua baca makruhun, marfu juga karena sifat kepada sesuatu man'ut yang marfu, maka marfu juga. Setelah itu kita identifikasi kata. Kata yang tadi takdirnya saniyuha adalah keduanya, artinya tahirun itu artinya yang suci, mutahhirun yang mensucikan, makruhun yang dibenci. Terjemahannya adalah secara keseluruhan, kedua, air yang mensucikan tapi makruh digunakan. Kata-kata digunakan itu enggak disebutkan di dalam teksnya, tetapi dalam mafhum siyaqul kalimah kita dapat mengetahui makruh apanya, makruh ketika digunakan karena zatnya itu suci dan mensucikan. Baik. Selanjutnya adalah wal ma'u al-musyammas. Jenis kalimatnya untuk mengetahui kebenaran bacaannya adalah ini jumlah ismiyah karena diawali dengan kata isim dhamir setelah huruf. Baik, setelah itu kita identifikasi setiap katanya. Waw, ini waw adalah huruf, kemudian huwa ini isim dhamir, al-ma'u adalah isim mufrad, kemudian al-musyammasu ini adalah isim maf'ul dari samasa yusammisu musyammas, fa'ala fa'ilu fa'al. Setelah itu kita ketahui jenis katanya, maka kita perlu ketahui susunan kalimatnya biar mengetahui bacaan akhirnya. Jadi tadi adalah jumlah ismiyah, maka susunannya adalah mubtada dan khobar. Mana mubtada'nya? Oh, ternyata huwa. Ini sebagai mubtada di tempat yang rafa. Al-ma'u khobar. Ini marfu, tanda marfu'nya adalah dhammah. Kemudian al-musyammas ini adalah na'at atau sifat mensifati al-ma'u. Ma'u marfu, maka al-musyammas juga marfu, tanda marfu'nya dhammah. Baik, setelah itu kita identifikasi arti kata. Wa ini dan, huwa ini ia atau dia, al-ma'u air, al-musyammasu yang terkena panas matahari. Jadi terjemahan secara globalnya adalah yaitu air yang terkena matahari. Maksudnya adalah ini menjelaskan kalimat sebelumnya, yaitu air yang suci, mensucikan tapi makruh digunakan, yaitu air musyammas. Selanjutnya adalah kalimat tahirun ghairu mutahhir. Itu untuk mengidentifikasi kebenaran itu kita identifikasi dengan 5 langkah. Yang pertama adalah jenis kalimatnya. Ini adalah jumlah ismiyah karena diawali dengan tahirun isim fa'il. Baik, setelah itu kita identifikasi setiap kata. Yang pertama adalah kata tahirun, ini dibaca tahirun karena isim fa'il, fa'ilun. Kemudian hairu adalah iddat istisna atau isim istisna. Kemudian mutahhir, kita baca mutahhir karena dia isim maf'ul dari mufa'ilun wazannya. Nah, setelah itu kita identifikasi susunan kalimat untuk mengetahui bacaan akhir dari setiap kata. Nah, kita temukan tahirun ini sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf. Takdirnya adalah salisuha. Khobar ini marfu, tanda marfu'nya dhammah. Ghairu sebagai na'at atau sifat dari tahir. Tahir marfu, ghairu juga marfu, tanda marfu'annya dhammah. Mutahhirin ini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini adalah posisi majrur. Tanda jarnya adalah kasrah. Mutahhirin. Kemudian kita identifikasi arti kata. Tahirun artinya yang suci, ghairu tidak, mutahhirin yang mensucikan. Jadi kita terjemahkan secara global, yaitu ketiga air suci yang tidak mensucikan.
Kalimat selanjutnya adalah wa huwal ma'u al-musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirah. Kita baca seperti itu. Kok bisa dibaca seperti itu? Ya, maka kita identifikasi benar gak bacaannya. Yang pertama kita identifikasi jenis kalimat. Ini adalah jumlah ismiyah. Karena setelah huruf waw ini ada huwa, isim dhamir. Maka jumlah ismiyah. Setelah itu setiap kata kita identifikasi. Yang pertama waw ini adalah huruf istinaf, huwa ini isim dhamir. Kita ganti orang ketiga. Al-ma'u ini isim mufrad, al-musta'malu ini isim mufrad, wazannya isim maf'ul. Musta'mal, ista'mala yasta'milu musta'mal, istaf'ala yastaf'ilu mustaf'al. Kemudian waw ini huruf ataf, wal mutaghayyiru ini dibaca mutaghayyir karena isim fa'il. Taghayyara yataghayyaru mutaghayyiru. Tafa'ala yatafa'alu mutafa'ilun gitu. Kemudian ada ba ini adalah huruf jar. Kemudian kalimat ini kita akan jelaskan pada slide berikutnya, yaitu isim mausul dan sila mausulnya. Setelah kita ketahui jenis kata dari sini, tahu harokat setiap kata, maka kita lihat susunan kalimat agar tahu akhir dari kata tadi. Wah, ini tetap istifnaf, nggak ada susunan kalimatnya. Kemudian huwa ini sebagai mubtada, karena jumlah ismiyah itu ada mubtada dan khabar. Huwa mubtada, mahalnya tadinya rafa karena huwa ini isim mabni, maka tidak berubah, tetap huwa, tapi di tempat rafa sebagai mubtada. Kemudian al-ma'u ini adalah khobarnya, al-ma'u maka dibaca marfu dhamah. Kemudian al-musta'malu ini na'at atau sifat dari al-ma', maka dia dibaca dhamah juga, lu. Wa ini huruf ataf mabni, tetap dibaca wa. Al-mutaghayyiru ini ma'tufnya kepada al-musta'mal. Kalau musta'malu marfu, maka al-mutaghayyiru marfu juga. Bi huruf jar, kemudian ini isim mausul dan silah mausulnya. Kemudian kita identifikasi selanjutnya arti kata. Huwa artinya dia atau iya, al-ma'u artinya air, al-musta'malu yang telah digunakan, wa ini artinya dan, al-mutaghayyiru yang berubah, bi diartikan bisa dengan. Kemudian kita terjemahkan secara utuh, iya itu air musta'mal dan air yang berubah disebabkan tercampur dengan sesuatu yang suci. Di slide sebelumnya adalah membahas tentang selanjutnya adalah rincian dari isim mausul dan silah mausulnya tadi. Tadi ada ma khalatahu minat tahira. Kita bisa pisahkan kata setiap katanya. Nah, kemudian kita identifikasi jenis katanya. Ma ini isim mausul, mabni terus, mabni ala sukun. Kemudian khalata ini adalah fi'il madhi dari wazan fa'ala yufa'ilu, khalata yukhalitu, maka kita bacanya khalata. Hu ini adalah isim dhamir muttasil yang nyambung kepada fi'il tadi. Hu isim dhamir, dia dibaca hu mabni. Min adalah huruf jar karena ketemu dengan sukun di alif lam ini, maka dibaca na untuk memudahkan. Minat tahirah. At-tahirati ini adalah dibaca tahirah, merupakan isim fa'il dari fa'ala yaf'ulu fa'il. Tapi ini ada tambahan alif dan ta, jadi jamak muannas salim. Tahurayat huru tohir, tohiratun, ini jamak muannas salim. Setelah itu kita ketahui, kita identifikasi susunan kalimatnya. Ma ini isim mausul, khalata ini fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu
huwa kembali ke ma, hu yang ini isim domir ini adalah maf'ulnya, min ini huruf jar, at-tahirati isim majrur, maka dibaca kasroh, jama' muannas salim, at-tahirati. Ketika sudah tahu susunan kalimatnya, kita sudah membacanya. Tapi kita perlu mengetahui arti katanya. Arti kata ma adalah sesuatu, khalato ya telah mencampuri, hu artinya nya, min artinya dari, atau hiroti yang suci-suci. Baik, diterjemahkan secara global adalah sesuatu yang telah mencampurinya dari jenis yang suci-suci. Atau selanjutnya adalah kalimat muwama'un najisun. Ini adalah satu jumlahnya pendek dan singkat. Nah, kita identifikasi di sini jenis kalimatnya adalah jumlah ismiyah, karena setelah huruf ini ada kata ma'un. Ma'un ini adalah isim, maka jumlahnya adalah ismiyah. Baik. Kemudian setelahnya kita lihat jenis kata, identifikasi katanya. Wa ini adalah huruf ataf mabni, terus dibaca wa, tidak berubah. Ma'un ini isim mufrad, wazannya fa'lun. Kemudian kita baca najisun. Ini kenapa? Karena dia adalah isim fa'il. Fa'ala yaf'ulu najisayan jasu yang najisun. Najisun isim fa'il. Nah, setelah itu kita identifikasi susunan kalimat biar kita ketahui harokat akhir dari setiap kata. Yang pertama adalah ma'un khobar mubtada mahdhuf. Takdirnya adalah robi'uha. Robi'uha sebagai mubtada, ma'un sebagai khobar mubtada. Maka dibaca marfu, ma'un. Kemudian najisun. Najisun ini adalah sifat dari ma'un atau na'at dari ma'un. Maka na'at mengikuti man'utnya. Kalau man'utnya marfu, maka najisun na'atnya adalah marfu juga, dibaca marfu, najisun. Kemudian arti kata ma'un air, kemudian najisun itu najis atau yang najis, maka terjemahannya adalah keempat, air yang najis. Selanjutnya adalah kalimat wa huwa alladzi hallat fihi najasatun. Kalimat ini kenapa kok saya baca seperti itu? Kita identifikasi bacaan saya benar atau tidak dengan 5 langkah. Yang pertama adalah kita identifikasi jenis kalimatnya. Yang pertama ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah menggabung menjadi satu susunan. Ada jumlah ismiyah, kemudian di dalam jumlah ismiyah tadi ada jumlah fi'liyah. Baik. Kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali dengan huwa, domir, isim domir. Jadi jumlah ismiyah. Setelah itu kita identifikasi setiap katanya. Wa ini adalah huruf istinaf. Huwa ini isim domir. Terus dibaca mabni yaitu huwa. Kemudian alladzi ini isim mausul mabni juga, dalam kondisi apapun dia dibaca alladzi. Kemudian halat kita identifikasi ini adalah fi'il madi karena ada ta' ta'anis yang masuk ke dalam kata tersebut. Halat dari kata halla fi'il mudha'af, jadi dibaca halat. Fihi, fi ini huruf jar, hi adalah domir isim domir muttasil, kemudian isim majrur. Najasatun, baru najasatun kita baca najasatun. Ini karena isim masdar dari fa'ala yaf'ulu fa'lan. Najisa yanjusu najasah. Baik, kita ketahui setiap harokat pada kata tadi. Untuk selanjutnya kita identifikasi susunan kalimat biar kita ketahui posisi dan harokat terakhir dari
setiap kata tersebut. Yang pertama, huwa adalah mubtada, alladzi sebagai khobar. Dua-duanya marfu karena isim mabni, maka marfu'nya tidak kelihatan fi mahali marfu. Dua-duanya di tempat yang marfu. Halat ini fi'il madi. Fi'il madi membutuhkan fa'il. Fa'ilnya mana? Najasatun fa'il. Dari jumlah fi'liyah halat fihi najasatun, ini adalah silah mausul dari al-adi. Kemudian kita identifikasi arti setiap katanya. Huwa artinya ia atau merujuk kepada air. Alladzi biasa diartikan yang. Kemudian halat artinya menimpa atau mengenai. Fihi di dalamnya, najasatu najis. Terjemahnya secara global kita artikan yaitu air yang terkena najis atau yaitu air yang tertimpa najis. Selanjutnya adalah kalimat ini yaitu wahuwa dunal kullataini au kana kullataini fataghayyara. Kalimat ini saya baca seperti itu. Kenapa? Karena benar atau tidaknya kita identifikasi dengan 5 langkah tadi. Yang pertama, jenis kalimat. Di dalam kalimat ini terdapat beberapa jumlah yang masih berkaitan. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, yaitu diawali dengan huwa. Kemudian yang kedua adalah jumlah ismiyah yang kemasukan dengan kana. Kemudian jumlah fi'liyah, yaitu kata taghayyara. Ini adalah fi'il, maka dia membutuhkan fa'il dan menjadi jumlah fi'liyah. Setelah itu kita identifikasi jenis setiap katanya, yaitu wa. Di sini ada huruf waw, huruf waw hal, yang kata yang menunjukkan bahwasanya kalimat setelahnya adalah posisinya sebagai hal dari jumlah sebelumnya. Taib, huwa adalah isim dhamir, duna ini isim daraf, al-kullataini ini isim musanna, kullataini au huruf ataf, kana ini fi'il nasikh, fi'il madi nasikh, kullataini juga isim musanna, kullataini. Kemudian fa ini huruf ataf, taghayyara fi'il madi dari tafa'ala yatafa'alu, taghayyara tafa'ala. Setelah itu kita identifikasi susunan kalimat. Yang pertama adalah huwa, ini posisinya sebagai mubtada fi mahalli rafa'. Ma duna ini mudhaf, duna mudhaf, kullataini mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini berkaitan dengan khobar mahdhuf. Takdirnya adalah istaqarra. Huwa istaqarra dunal kullataini. Baik. Au ini huruf ataf, kana ini ma'tuf, isim kana mustatir, domir mustatir, takdiruhu huwa, kembali ke ayat, ke huwa ini, huwa. Kemudian kullataini ini khobar kana kullataini. Kana ini beramal merafakkan isim dan menasabkan khobar. Maka khobar kana ini mansub, tanda mansubnya ada alah ya, yang tadinya alif dirubah menjadi ya. Kullatani, kullataini, jadi kullataini. Fa ini huruf ataf, taghayyara ini fi'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa, kembali ke huwa ini. Yang dimaksud huwa ini adalah ayat. Baik, setelah kita ketahui jenis kata, susunan kata, kita sudah membacanya. Untuk menyempurnakannya, kita identifikasi arti kata. Setiap kata. Huwa artinya iya, duna artinya kurang, kullataini dua kulah, atau kana dahulu, kemudian kullataini dua kulah, fa kemudian taghayyara telah berubah, taghayyara telah berubah. Secara umum kita susun
terjemahan tadi menjadi sebuah kalimat yang sempurna tanpa merubah maksud dari kalimat bahasa Arabnya. Baik, yaitu air yang kurang atau air 2 kolah kemudian 2 kolah lebih kemudian berubah. Selanjutnya adalah kalimat wal kullatani khamsu mi'ati ritlin baghdadiyin takriban fil asahhi. Baik. Ini adalah jumlah ismiyah. Kita identifikasi bacaan tadi benar atau tidak. Kita pertama adalah jenis kalimatnya, jumlah ismiyah, karena setelah huruf wa ada al-qullatain diawali dengan alif lam. Ini menunjukkan dia itu isim dan jumlah ini adalah jumlah ismiyah. Setelah itu kita identifikasi setiap kata sebelum kita identifikasi susunan kata untuk mengetahui bacaan setiap katanya. Bacaan awal dan tengah dari setiap kata. Wa ini huruf istinaf, al-qullatani ini isim musannah, al-qullah al-qullatani ini isim musannah. Khamsu ini isim mufrad, mi'ati juga isim mufrad, mi'ah, ritlin juga isim mufrad. Bacanya fa'lun. Kemudian baghdadiyun juga isim mufrad, Baghdad. Takriban ini isim masdar dari qarraba yuqarribu takrib. Kemudian fi huruf jar, al-asahhi isim tafdil dari sahihun asahhu. Fa'ilun af'al. Kemudian setelah itu kita ketahui susunan kalimatnya, identifikasi. Yang pertama adalah al-qullatani, posisinya sebagai mubtada marfu, tanda marfu'nya adalah alif karena isim musanna. Kemudian khamsu ini khobar, posisinya juga marfu, tanda marfu'nya ini dhamma, khamsu. Kemudian mi'ati ini dibaca mi'ati karena dia mudhaf ilaih dari khamsu. Khamsu mudhaf, mi'ati mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini majrur. Tanda jarnya adalah kasrah ini, mi'ati. Ritlin ini juga mudhaf ilaih dari mi'ah. Majrur juga dengan tanda kasrah, ritlin, mi'ati ritlin. Baghdadiyin ini na'at dari ritlin. Na'at. Maka na'at mengikuti man'utnya. Kalau man'utnya majrur, maka baghdadiyin na'atnya majrur. Tanda majrurnya ini kasrah. Kemudian takriban ini dibaca takriban fathah karena dia posisinya sebagai tamyiz. Tamyiz adalah isim yang mansub, dibaca mansub. Tanda nasabnya adalah fathah. Fi ini huruf jar, al-asahhi isim majrur. Isim majrur tanda jarnya adalah kasrah. Kasrah isim tafdil tadi. Kemudian setelah itu kita identifikasi setiap kata ini artinya. Al-qullatani 2 kulah, khamsu itu 5, mi'ati itu 100, mi'ah 100. Kemudian ritlin itu rital, Baghdadiyin bangsa Baghdad, takriban artinya itu perkiraan, fi bisa diartikan di dalam atau di atau diartikan yang lain sesuai dengan maksud dari kalimat tadi yang sesuai. Kemudian asahhi yang lebih. Setelah itu kita susun dengan kalimat bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami tanpa menghilangkan maksud dari teks bahasa Arabnya. Terjemahnya adalah 2 wakulah itu kurang lebih 500 rital Baghdadi menurut pendapat yang lebih benar. Alhamdulillah kita sudah identifikasi setiap kalimatnya, setiap kata, kemudian arti kata dan terjemahannya secara keseluruhan. Dan alhamdulillah kita setelah identifikasi tersebut kita ketahui bacaannya bagaimana, kemudian artinya bagaimana. Kalau kita kumpulkan seperti ini tadi, terjemahan secara keseluruhan. Kita baca,
Kitabut Taharah. Al-miyahu allati yajuzu at-tadhiru biha sab'u miyahin. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi. Summa al-miyahu ala arba'ati aqsamin. Tahirun mutahhirun ghair makruhin wa huwa al-ma'ul mutlaq. Wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwa al-ma'ul musyammas. Wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'u al-musta'mal. Wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirati. Wa ma'un najisun wa huwa alladhi hallat fihi an-najasah wa huwa duna al-qullataini aw kana qullataini fataghayyara. Wal qullatani 500 ritlin baghdadiyyin takriban fil asahi. Itu bacaan ya. Kemudian artinya secara keseluruhan setelah kita identifikasi setiap kata, kemudian kita susun terjemahannya tanpa merubah dari maksud teks bahasa Arabnya. Kita kumpulkan seperti ini. Bab bersuci atau kitab Toharah. Air yang suci mensucikan ada 7 macam, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, dan air es. Kemudian paragraf selanjutnya, air terbagi menjadi 4 macam. Pertama, air suci mensucikan tidak makruh, yaitu air mutlak. Kedua, air suci mensucikan, tetapi makruh penggunaannya, yaitu air musyammas. Ketiga, air suci tidak mensucikan, yaitu air mustakmal dan air yang berubah disebabkan tercampur dengan sesuatu yang suci. Keempat, air yang najis, yaitu air yang terkena najis. Kondisi airnya kurang dari 2 kulah, atau air 2 kulah, kemudian berubah warnanya atau rasanya atau baunya. 2 kulah itu kurang lebih 500 ritel Baghdadi menurut pendapat yang lebih benar. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.